Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyuna wa qudwatuna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'i rabbina, amma ba'd. Jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatid, para guru, para orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari, pagi hari ini kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan dengan surat Al-Balad. Surat Al-Balad, surat yang ke-90 dari susunan Al-Quran yang berjumlah 114 surat. Al-Balad artinya adalah negara, tapi yang dimaksud adalah negara Mekah. Jadi dulu belum Arab Saudi, nyebutnya masih balad itu Mekah. Nah, suratnya ada 20 ayat. Di dalamnya menjelaskan tentang hakikat sifat manusia. Sifat manusia yang selalu merasa susah, walaupun kesusahan itu hanya sedikit. Tabiat manusia yang sering tidak sabar dengan ujian. Watak manusia yang sering tidak bisa bertahan dalam kesusahan. Karena pada hakikatnya manusia umumnya selalu menginginkan kemudahan, kesenangan, hidup enak. Itu cenderung sifat umumnya kita manusia. Sehingga kalau ada susah sedikit, rasa-rasanya susah itu banyak. Kemarin sebulan punya duit, megang duit terus. Begitu 2 hari dikasih kagak megang duit sama sekali, udah susah rasanya. Padahal megang duitnya sebulan, nggak punya duitnya baru 2 hari. Tapi yang susahnya dirasa, yang kemarin senangnya sebulan kagak dirasa. Itu manusia kayak begitu. Dalam rumah tangga tahunan tuh senang, bahagia, ada anak, ada cucu. Dikasih aja ujian dikit, hanya seminggu, sebulan, udah ngerasa susah. Seolah-olah kesenangan gak pernah ada. Itu manusia wataknya begitu. Maka ayat surat ini menjelaskan hal itu, bahwa Allah ingin menegaskan, ya yakinlah sama Allah.
apapun persoalannya pasti ada jalan keluarnya, apapun kesulitannya pasti akan ada kemudahan. Karena itu kemudian manusia disuruh untuk menata hati. Di antara bagian menata hati itu adalah sabar, syukur, qanaah, zuhud, waro, ikhlas, ridho. Itu amalan-amalan hati. Karena semua kesulitan, kerepotan itu semuanya bersumber dari hati. Kalau hatinya lapang, ya dia akan merasa lapang. Tapi kalau hatinya sempit, merasa sempit, ya sempit semua. Karena itulah kemudian ada doa Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah hatiku tuh takwanya. Karena Nabi dalam hadisnya mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini, kata Nabi, di hati. Kalau hatinya sabar, ya perbuatannya juga sabar. Karena semuanya datang dari hati. Itulah diantara inti daripada surat ini, Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Niscaya aku bersumpah dengan negeri ini. Asalnya kalimat la itu maknanya kan tidak. Kalau kita artikan secara bahasa, aku tidak bersumpah dengan negeri ini. Tapi kalau bahasa Arab itu berbeda, ada maksud di dalamnya. Sehingga ulama memaknai ini adalah kalimat yang harus diperhatikan. Akhirnya ulama memberikan arti, niscaya aku bersumpah dengan negeri ini. Nah, apa maksudnya? Aku bersumpah, qasam namanya. Jadi kalau dalam bahasa Arab tuh sumpah tuh ada dua, ada tiga maknanya bahasa Arabnya. Yamin, sumpah. Aiman, sumpah. Kemudian halafa, yahlifu, sumpah. Qasam, sumpah. Apa bedanya? Kalau qasam, sumpah, ini la uqsimu berarti aku, Allah nih beda. Itu berarti sumpah yang sudah pasti benar dan yakin, namanya sumpah. Kalau kalimat yahlifu, sumpah juga maknanya, tapi sumpah itu bisa jadi bohong. Yahlifuna billah, orang munafik itu sumpah dengan nama Allah, tapi kan sumpahnya sumpah bohong. Nah, sementara yamin atau aiman adalah sumpah yang terjadi antara sesama manusia. Nah, di sini Allah ingin menegaskan ini sumpah benar kok. Karena sumpah itu Allah yang mengucapkannya dan mustahil bohongnya. Aku bersumpah dengan negeri ini. Itu ada kalimat haza. Haza itu artinya ini. Seolah-olah dekat sama kita, padahal jauh kan.
Berapa ongkosnya? Mahal. Maknanya adalah ini tuh memang Mekah itu jauh, tapi bagi orang beriman Mekah itu dekat di hati. Kenapa demikian? Pertama, dimanapun orang berada, yang namanya orang Islam, Muslim, maka dia akan selalu connect, nyambung, berhubungan dengan Mekah. Karena Mekah itu terdapat Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh orang Islam. Akhirnya dimanapun orang sholat selalu mengatakan mustaqbilan kiblat, menghadap ke. Maka kalau sudah kita lagi ngomong mustaqbilan kiblat, itu kan bayangan kita Ka'bah. Artinya walaupun dia jauh dari kita, tapi hati kita dekat dengan Ka'bah itu. Karena seolah-olah kita berhadapan dengan Ka'bah ketika kita sholat. Sebab kita memang disuruh menghadap. Nah, karena itulah kemudian Allah menggunakan kalimat haza, mendekatkan Ka'bah dengan hati kita. Fisik boleh jauh, fisik nih boleh jauh, tapi hati dekat. Yang kedua, karena memang Allah menggunakan kalimat ini negara Mekah, karena setiap orang yang sudah ke sono, baik haji, umroh, maka akan selalu teringat dan selalu punya keinginan untuk balik lagi. Nabi Ibrahim kan doanya begitu. Tadi di dalam sholat saya baca, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan nas tahwi ilaihim. Tuh kalimatnya, faj'al, jadikanlah, af'idatan nas, hati manusia, tahwi, cinta, tertarik, condong, ilahi, kepada Baitullah. Itu doa Nabi Ibrahim. Sehingga bagi setiap orang beriman, dia akan selalu tertarik, terkonek, pengen balik lagi, walaupun di sana mungkin pernah ngerasain capek, panas luar biasa. Apalagi kemarin kita simak di musim haji tahun ini, bahkan orang Indonesia ada 500 orang yang meninggal. Itu rata-rata adalah karena panas yang luar biasa, memicu jantung meninggal. Walaupun mungkin di sana pernah ngerasain capeknya, lelahnya, tawafnya begitu berdesakan, kadang kemudian kita kedorong, kelempar, tapi tetap aja mau nggak balik lagi? Ya mau, pasti begitu ngomong. Itu karena memang ada daya tariknya ke sana. Kemudian juga karena faktor keamanan dan perasaan. Rasa yang kita rasakan ketika kita di sini dengan kita di sono pasti berbeda.
Bapak Ibu sekalian berangkat ke sana, tujuannya pengen ibadah, mau haji, mau umroh. Maka ketika kita di sana, fokus kita ya ibadah. Enggak tuh pikiran macam-macam. Memang kalau kita mau ibadah, kita tawaf, kita sa'i, kita tahallul, ziarah. Semakin meningkatnya rutinitas ibadah yang kita lakukan, bahkan kan kadang jam 3 udah di masjid, setengah 3 ada yang nggak pulang di masjid. Semakin rutinitas ibadah kita lakukan, maka akan membuat hati kita semakin nyaman, semakin tenang. Nih, orang berangkat dari sini nih, masih kepikiran anak, istri, suami, pokoknya kepikiran dan. Tapi begitu nyampe di sana, sibuk dengan berbagai ibadah, lupa tuh. Lupa. Artinya tidak terlalu kita perhatikan. Yang tadinya kita pikirin nanti anak kita gimana, nanti keluarga kita yang kita tinggal gimana, hilang tuh di sana. Hilang. Muncul lagi ingetan itu nanti kalau mau pulang. Kalau mau pulang. Begitu mau pulang, baru ingetan. Si Anu belum dibeliin ini, si Anu mesen ini. Nah, kan baru dah tuh, sibuk tuh ngumpulin. Tapi selama itulah istimewanya Mekah. Kemudian dia juga disebut dengan Bakkah, artinya menangis. Ya karena memang orang saking terharunya, yang tadinya Ka'bah hanya dalam rasa dan pandangan pikiran kita, terus mustaqbilal kiblati, terus kita ngomong begitu. Begitu kita berdiri di hadapannya, kita kagak bisa ngomong apa-apa, ya paling cuman doa rasa. Rabbi zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa rib'atan wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa azzamahu tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa birran. Itu yang terucap. Maka Allah menggunakan kalimat ini. Yang ketiga, kata ulama, bahwa kenapa Allah menggunakan kata ini? Allah mengundang semua orang untuk bisa berdekatan dengan Ka'bah Mekah, berdekatan dengan Ka'bah. Ayo diundang sama Allah. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk manggil, wa azzin bin nasi bil haji ya'tu karijana wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin ami liyashhadu manafi'a lahum. Panggil manusia untuk datang. Nah, kita semuanya dipanggil. Tidak mungkin Allah memerintahkan manggil manusia dengan keadaannya tanpa Allah memberikan kemampuan. Tanpa memberikan kemampuan, artinya ya nanti diberikan mampu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting hati nyambung dulu. Begitu ada keinginan, ada niat, ada azam rencana yang kuat, akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga negara ini Allah enggak nyebut
Mekah langsung, tapi hanya menyebut al-balad karena negara itu sudah kalau sudah disebut negeri Mekah, ya orang al-balad itu dalam bahasa Arab artinya pasti ingatan orang tuh udah ke Mekah namanya. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat haza untuk menjelaskan bahwa kota itu, walaupun kita tahu tipe orangnya beda, mungkin orang pernah merasakan susah, ada yang sakit di sana karena lelahnya, capek segala macam. Tapi jangan menganggap Mekah adalah tempat yang buruk. Oh, di sana orangnya jahat-jahat. Enggak boleh begitu. Nabi saja di Mekah itu kan sering dihina, direndahkan, bahkan mau dibunuh. Tapi kita enggak boleh memandang bahwa Mekah adalah tempat yang tidak ramah dan tempat yang jelek. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri mengagungkan tempat itu. Kalaupun ada orang yang merasa tidak nyaman di sana, itu karena hatinya. Misal begini, ada orang nih mampu sebenarnya dia mau berangkat haji atau umroh. Kita tanya, Pak atau Bu, kenapa belum berangkat? Takut saya. Takut kenapa? Takut dibalas di sono lah. Jadi takut dulu bersuuzon ke tempat itu. Artinya dia sudah memandang kalau saya ke situ nanti saya dibalas. Sehingga akhirnya Mekah itu menjadi tempat yang menakutkan. Padahal pertama, kalaupun dibalas, ya syukur masih dibalas di dunia, kagak dibalas di akhirat, diduluin balasannya di dunia. Ada orang yang kemudian tiba-tiba ditabuk sama orang lagi jalan, keplak, kaget kan dia, belum nyadar dia, marah dia. Tapi begitu dia ingat-ingat, oh dia pernah gituin orang. Kan kalau sudah dibalas di situ, di akhirat nggak dibalas. Ada perbuatan-perbuatan kita yang sengaja atau tidak sengaja kita lupa. Oh, saya telah berbuat ini, ternyata begitu. Ada yang kemudian lupa tuh kamarnya di mana, lobi hotelnya aja nggak kelihatan nama dia. Putar-putar, nggak keingetan. Padahal di depan matanya. Nah, balasan itu jangan sampai membuat kita menilai bahwa Mekah itu adalah tempat yang rawan. Tetap itu ada tempat yang mulia. Maka kenapa orang sebelum berangkat disuruh untuk banyak bertaubat, beristighfar? Ya, kita tetap memandang itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Dan kalau kita
bersuuzon kepada Allah bahwa nanti kita di situ dibalas, berarti kan kita punya penilaian negatif dengan Ka'bah. Sementara banyak orang yang rindu pengen berangkat ke sana. Puluhan tahun dia nabung, dia ngumpulin duit, seperak, 2 perak, 1000, 2000 terus karena kangennya dengan itu. Berdasar tadi doa Nabi Ibrahim itu. Maka kemudian ketika ada kemampuan dan kesempatan lalu tidak mau berangkat, kan dikecam oleh Allah. Bisa mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadisnya begini, man kana lahu sa'atun falam yahujja falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang yang diberikan keluasan harta lalu tidak berhaji, maka silahkan dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Itu. Oleh karena itulah maka kesempatan itu ya mesti dicari. Artinya orang tuh harus azam tuh jangan begini ya. Saya mah kayaknya nggak mampu ke sono. Rasa-rasanya sampai mati juga nggak ketemu nih rezekinya. Berarti dia suuzonan. Tetap dalam hati pengen berencana berangkat. Kalau tidak begitu, kita nanti dianggap meremehkan kekuasaan Allah. Karena kita tahu banyak orang yang mungkin hidupnya di bawah kita, tapi bisa tuh berangkat. Nah, kalau kita sudah azam, ternyata waktunya enggak kekejar dengan umur kita tidak disalahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita sudah punya niat. Orang kita nih subuh nih, begitu kita sholat subuh, kan nanti zuhur. Dari subuh nih udah ada di hati kita. Kalau nanti zuhur kita pasti sholat. Kalau ternyata umur nyampe jam 11 siang belum sempat zuhur, maka zuhurnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama haji juga, umrah juga begitu. Begitu kita berazam ingin haji atau umrah, tapi umur tidak nyampe, maka tetap nilainya ada di sisi Allah. Yang penting kita mah ada usaha, itu aja udah. Jangan sampai tidak sama sekali. Disinilah Allah kenapa menggunakan kalimat haza. Karena itu maka sekarang pembangunannya itu luar biasa. Kita lihat, kadang kita ngerasa kok sakralnya udah kurang. Karena gedung-gedung tinggi gitu kan, fasilitas mewah, Ka'bahnya ketutup sama hotel-hotel yang tinggi. Walaupun begitu, itu juga kan karena takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin itu terjadi kalau Allah tidak izin. Adapun rencana itu manusia. Dibangun ini, dibangun itu, fasilitas ini, fasilitas itu yang untuk memudahkan orang berhaji atau umroh. Tapi semuanya kembali kepada takdir ketentuan Allah. Kalau Allah nggak izin, nggak mungkin terjadi begitu. Apalagi ini adalah tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, itu berarti hati kita yang kurang bagus. Anggaplah berbagai pembangunan itu
adalah bagian daripada mempermudah orang untuk haji dan umrah. Sehingga akhirnya ada orang yang sholat di lobi hotel, selama jamaah nyambung ya masih jamaah. Kemudian ada yang di lantai 2 hotelnya karena ngadep ke Ka'bah. Selama ada jalan yang menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 2 terbuka, masih jamaah namanya. Sepanjang mungkin 1-2 kilometer, bahkan ada yang sholat di jalanan tuh Pak. Pokoknya kalau kita sholat Jumat nih, datangnya udah jam 10, jam 11, yakin kagak bisa masuk. Pasti kebagian di luar, bahkan ada yang di jalanan tuh, tapi tetap dianggap satu jamaah, aksesnya tidak terputus. Nah, jadi karena itulah kemudian kita harus punya keinginan untuk bisa balik lagi. Maka Nabi Ibrahim bilang, Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Saya di sono kecopetan. Saya di sono banyak sakitnya. Ya itu mah pribadi. Ini kan ukurannya umum. Setiap orang punya peristiwa, punya kejadian masing-masing. Tapi jangan dianggap hanya karena peristiwa kepada satu orang lalu dianggap semuanya begitu. Ya enggak. Ada kok yang kemudian merasa banyak kenikmatan di sana dia dapat. Bahwa Mekah adalah miniatur akhirat atau mahsyar kecil, ya anggaplah itu. Sehingga tiap orang tuh sesuai dengan amalnya. Ada orang yang tiap hari ada aja yang ngasih makan. Ya di jalan ada yang bagi jeruk, ada yang bagi kurma, ada yang bagi nasi. Padahal dia nggak minta. Dia lagi duduk, ada yang nyodorin makanan, ada yang begitu. Oh, ternyata waktu di tempat tinggalnya dia memang senang begitu. Tetanggaan dibagi, orang minta dibagi, terus dermawan orangnya. Akhirnya dia dapat kemudahan di sana. Empoh hari ada orang yang pulang bawa duit banyak bener, bawa duit banyak bener. Bukan malah habis duitnya, nambah duitnya, bukan malah habis. Kenapa? Karena begitu di masjid ada aja yang bagi duit dia. Ya kan kalau dibagi duit mah terima aja, jangan ditolak. Bagi duit di depan lobi hotel ada yang ngasih duit banyak. Akhirnya pulang tuh bawa duit banyak. Bukannya malah habis duitnya, malah makin banyak. Oh ternyata waktu di rumahnya dia ya memang senang gitu. Orang dia sedekah, infak, banyak begitu dia bantu orang. Nah semua itu adalah amalan yang bisa dilakukan oleh orang dan itu diterima, Allah berikan itu balasan. Jadi karena itulah maka kita tetap menghormati Ka'bah Mekah sebagai tempat yang suci. Bahkan nanti kalau Dajjal turun nih, di akhir zaman, Dajjal turun, dua tempat itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua wilayah di dunia ini akan dijajah, didatangi oleh Dajjal. Walaupun Dajjal hanya 40 hari, tapi satu hari seperti 1 tahun.
Nah, nanti dua tempat itulah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan istimewa. Kemudian ayat kedua, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau tinggal di negeri itu, di negeri ini. Kan surat Al-Balad ini turun sebelum Nabi hijrah. Berarti Nabi masih di Mekah. Allah bilang, dan sedangkan engkau Muhammad bertempat tinggal di negeri ini. Sehingga kata ulama, Mekah itu dulu mulianya karena dua. Satu, karena adanya Nabi di situ. Yang kedua, karena adanya Ka'bah. Madinah belum dilirik oleh orang, yang dulu masih namanya Yasrib. Itu Madinah belum dilirik oleh orang. Bahkan dulu Madinah dianggap sebagai kota penyakit. Kalau orang datang ke sana itu kena penyakit kulit sebelum Nabi. Makanya kenapa kalau orang umroh itu dia pakai kain ihram. Kain ihram itu pundak kanan dibuka. Kain ihram dipakai, kemudian yang kanan diselipin di bawah ketiak, naikin kemari. Berarti ini terbuka, yang ini ketutup. Itu kan ada asalnya. Kenapa begitu? Kok kenapa nggak ditutup aja? Kalau orang tawaf, ini namanya ittiba, harus dibuka, kelihatan nih pundak kanan. Nah, itu dulu ketika Nabi masuk ke Madinah, semua penyakit-penyakit hilang. Yang tadinya Madinah terkenal dengan banyak penyakit kulit segala macam tuh, orang kalau pulang dari Madinah pasti dilanda penyakit kulit. Begitu Nabi datang, hilang semuanya. Sehingga orang dari Madinah nih, kita dari Madinah nih, datang ke Mekah udah pakai kain kan ngambil mikot di Bir Ali. Kalau kita umroh atau haji misalkan ke Madinah dulu nih, buat Madinah, kemudian kita harus ke Mekah, di Bir Ali kita pakai kain ihram. Masuk Mekah ini sudah terbuka. Itu dulu untuk menunjukkan kepada orang Mekah, kami dari Madinah sehat. Lihat aja nih, pundak bersih gitu. Dulu begitu. Kenapa pakai kain ihram itu begitu? Nah, akhirnya Madinah itu yang tadinya bernama Yasrib, itu Madinah tuh kalau tidak salah mempunyai hampir 80 nama. Nabi Allah setting untuk tinggal di Madinah setelah hijrah. Maka akhirnya Mekah mulia dengan keberadaan Ka'bah, Madinah mulia dengan keberadaan Nabi. Lah kalau di Madinah enggak ada Nabi, Bapak mau kemana? Mau ngapain di Madinah? Ya karena adanya Nabi, kita tuh ziarah ke Rasulullah. Jadi maka orang yang umroh atau haji dibetulkan niatnya. Jangan, artinya loh, ngapain Madinah mau ngambil arba'in, itu kurang tepat. Mau ngapain ke Madinah? Ziarah. Bahasanya ziarah ke makam Rasulullah. Itu intinya itu.
Karena Mekah Madinah menjadi mulia karena adanya Rasulullah. Kita bisa berhaji berumrah karena adanya Rasulullah. Jadi kalau kemudian kita ditanya, berangkat kita ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah, arba'in, itu mah udah biasa, memang nilainya ada. Orang kita sholat terus kok selama 8 hari di situ, berarti kena arba'in, dapat itu. Tapi utamanya kita itu berangkat demi untuk berziarah ke makam Rasulullah. Nah, pada saat Nabi tinggal di situ di Mekah, Nabi itu kan dapat disiksa sahabatnya, Nabi dilemparin kotoran onta, Nabi dihina, Nabi setiap waktu hampir dibunuh oleh orang-orang situ. Tapi tidak menyurutkan rasa cinta Nabi kepada Mekah. Makanya begitu Nabi mau berangkat hijrah tuh, Nabi udah naik ke gunung, Nabi tengok tuh Mekah, ditengok sama Nabi. Wahai Mekah, kalau bukan pendudukmu yang mengusir aku, mengeluarkan aku dari Mekah, tentu aku tidak akan keluar. Nah, ini kan kita begitu, Pak. Kita mau merantau kemana saja, mau tinggal di mana saja, tapi tetap yang namanya tempat kelahiran kita tidak akan pernah lupa. Maka ada istilah begini, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Orang masih mau hujan batu di negeri sendiri. Ini istilahnya ya, walaupun nggak mau. Artinya seenak-enaknya orang di negeri orang, tetap yang nyaman itu negeri sendiri. Walaupun timbang ya makan begitu adanya, kondisinya begitu, tapi tetap aja betah. Kita betah di tempat kita sendiri. Diajak nginep sama anaknya di rumahnya di luar daerah, ya kagak betah. Nah pulang ya, minta pulang. Walaupun di rumah ya kagak sebagus rumah anaknya, tidak sebagus rumah saudaranya. Suruh nginep di hotel nih, di hotel 3 hari, nginep di hotel 3 hari, ya tetap aja yang dipikirin rumahnya. Kemarin ada kejadian tuh, ibu-ibu mau berangkat haji nih, ibu-ibu udah mau naik tangga pesawat, turun lagi. Kenapa? Dia inget ayamnya belum dikasih makan. Ingat ayamnya belum dikasih makan. Lah udah mau naik pesawat, Pak, turun lagi. Dibujuk akhirnya sama petugas, udah anak ibu yang ngasih. Tetap aja bayangan rumah itu di mana walaupun lingkungan kita mungkin tidak begitu enak atau makan seadanya, ya tetap aja betah. Nginep di hotel kadang kita kagak bisa tidur, kita mungsang-mangsing, bolak-balik nggak enak, pengen pulang aja udah. Kan begitu. Nabi sama. Memang Mekah Nabi banyak ngalamin peristiwa yang tidak enak, tapi kerinduan Nabi kepada Mekah tetap nggak berubah. Makanya akhirnya tahun ke-9 Hijriah itu terjadi Futuh Mekah, merdekanya kota. Nabi bawa pasukan 10.000 pasukan yang dijelaskan di dalam surat Ijazah itu, bawa 10.000. Nabi kangen dengan itu. Bahkan Nabi pernah di boikot untuk haji. Nih sahabat udah mau berangkat nih ke Mekah nih untuk haji, nggak boleh masuk sama orang-orang musyrikin.
Jadi itulah kemudian tempat itu menjadi istimewa bagi kita orang beriman, karena asal muasalnya agama kita berkembang dari situ, asal muasalnya nabi yang kita cintai dari situ. Kemudian tempat kita menghadap untuk sholat, ya ke situ. Nah, kalimat itulah kemudian mengatakan hillum bihadzal balad, engkau itu bertempat tinggal di situ. Makanya banyak orang Indonesia yang tinggal di sono. Pertama, orang yang tinggal di sana itu umurnya lebih panjang. Yang kedua, lebih sehat. Ketiga, lebih tenang. Kenapa? Emang jaminannya begitu. Satu, dia adalah pusat bumi, sehingga gravitasi ini, daya tarik ini ke sono. Jadi doa itu adalah gravitasi. Ketika Nabi udah makna, panggillah manusia untuk berhaji, itu berarti ada daya tarik tuh, seolah-olah ada yang narik orang berangkat. Kecenderungan hati kita itu kedorong atau ketarik menuju ke sana. Kedua, karena memang tidak ada wabah penyakit yang bisa bertahan, karena saking banyaknya doa yang dipanjatkan oleh manusia di situ, sehingga kemudian doa-doa itu menjadi berkah kepada sekelilingnya. Yang ketiga, bahwa orang umurnya lebih panjang ya karena hatinya lebih tenang. Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Ketika kami jadikan Baitullah itu masabatan, tempat orang kembali, wa amna, dan jadi ketenangan. Tenang udah. Apalagi kalau megang duit, tenang benar. Balik lagi. Kemudian orang merasa nyaman. Nah, perasaan nyaman itulah yang menyebabkan usia bertambah panjang. Oh kan usia udah dibatasin sama Allah. Maksudnya usia itu bisa bertambah, umur itu bisa bertambah. Nih, kalau orang umurnya panjang, maka usia barzahnya disempitin oleh Allah. Kalau orang usia pendek, usia barzahnya dipanjangin sama Allah. Gitu, tarik ulur nih. Kita kan ada dua usia nih. Usia dunia, umur dunia, dan umur barzah. Kalau umur dunianya pendek, maka umur barzahnya dipanjangin. Kalau umur dunianya panjang, maka umur barzahnya dipendekin gitu. Jadi umur itu berubah. Kita yang nggak bisa ngerubah, Allah mah bisa, orang Allah yang bikin. Jadi makanya kemudian ketika tenang, semakin banyak ketaatan kita lakukan, ya berarti kan kita makin nyaman. Semakin tenang dan nyaman itu menambah kualitas hidup kita. Nah, Bapak yang haji dan umrah ke sana kan nggak mikirin nyari duit, nggak mikirin utang, nggak mikirin bagaimana masak besok, enggak kan? Iya, tinggal makan, belanja. Begitu pulang dari masjid, sholat, udah ada prasmanan, tinggal makan. Nyuci piring enggak? Coba. Apa kagak enak begitu hidup? Kita mah belum makan aja, Pak, nanti habis makan kerjain itu ya. Oh, belum makan aja udah disuruh kerja.
Nah, inilah keistimewaan negara Mekah. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan rezeki untuk bisa berziarah ke Mekah dan Madinah beserta keluarga kita, anak turunan kita. Allah sempatkan untuk bisa bermunajat di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya karim. Allahumma bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sam'il masani an taftah lana bikulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa auladina wa ashabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dair. Innaka waliyyu kulli khair mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khairin ya arhamar rahimin. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.